Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat serta salam bila kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at atma'u tabi'atnya serta kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, sebelum penyuluhan dengan tema pola peredaran narkoba ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurnia. Saya berasal dari Garut. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, semester 6, jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, sebelum membahas ke pola peredaran narkoba di dunia ini, kita membahas pola peredaran narkoba di Indonesia dulu. Nah, yang pertama, pola peredaran narkoba di Indonesia. Ada 4 tipe sistem peredaran narkotika di Indonesia. Yang pertama, pasar baru yang menyasar konsumen, yaitu penyalahguna narkotika coba pakai. Jadi hanya coba-coba gitu, hanya sedikit. Nah, awas, tapi nanti jadi kecanduan. Yang kedua, pasar teratur yang menyasar komponen penyalahguna teratur pakai. Udah teratur lah, misalkan sebulan berapa kali gitu, udah di stok, udah kenal lama sama peredaran narkoba tersebut. Terus yang ketiga, pasar tetap yang menyasar konsumen bermasalah atau pecandu. Nah, kalian pasti tahu lah pecandu bagaimana kalau misalkan tidak menerima asupan narkotika. Terus yang keempat, sistem ranjau merupakan modus jual beli narkoba di mana antar pelakunya tidak bertemu secara langsung. Lalu uang untuk transaksi itu diberikan atau diserahkan dengan cara transfer. Nah gitu. Tetapi di 4 itu, semua itu sebenarnya bisa dengan seketika langsung bubar jalan. Syaratnya cukup dengan mematikan juga sistem finansial peredaran narkotika tersebut. Masuknya narkotika ke Indonesia membuktikan masih beredarnya narkotika hingga saat ini. Nah, berdasarkan hukum ekonomi, menurut yang terjadi sederhananya saja, ada penawaran berarti membuktikan adanya permintaan. Nah, ASEAN merupakan sebuah kawasan di Asia Tenggara yang hampir seluruh negara anggotanya merupakan negara berkembang. Sebagai negara berkembang, ASEAN memiliki persamaan sejarah pada masa kolonial dulu, yaitu sama-sama dijadikan sebuah daerah jajahan oleh negara-negara barat. Contohnya Indonesia dengan negara Belanda dan Jepang. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang pada umumnya yaitu putar masalah ekonomi. Pastilah ekonomi gitu, uang dan sosial, kemiskinan, pembangunan, kesehatan, serta ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara tersebut. Seperti dalam menghadapi kejahatan transnasional, khusus peredaran narkoba di kawasan ASEAN. Dengan kondisi perekonomian dan politik kawasan ASEAN yang cenderung masih belum stabil, dapat dengan mudah dijadikan sebagai sasaran dalam peredaran jaringan narkoba internasional gitu. Nah, industri narkoba merupakan bisnis kotor yang menguntungkan bagi semua orang atau sebagian orang gitu. Ya. Orang-orang yang terlibat dalam bisnis narkoba ini dapat menghasilkan uang dengan sangat cepat. Tetapi tentunya berisiko tinggi. Untuk mendistribusikan narkoba dari tangan bandar narkoba dibutuhkan pihak ketiga yang identik dengan kejahatan terorganisir atau terencana. Penyeludupan narkoba ini dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki jaringan yang tersebar di berbagai negara. Jika seseorang telah menjadi pecandu narkoba, maka demi untuk mendapatkan narkoba meskipun dengan harga yang mahal, pasti akan melakukan apa saja demi mendapatkannya, termasuk dengan cara ilegal. Maka dari itu, hal ini juga dapat meningkatkan angka kriminalitas di Indonesia, di mana masih ada permintaan perdagangan narkoba masih akan terus berlanjut. Hal ini memicu perkembangan jaringan perdagangan narkoba masih merajalela gitu. Nah, teman-teman. Lalu ada ya yang bertanya, pola peredaran narkoba di penjara bagaimana? Nah, permasalahan yang terjadi saat ini, kita menganggap kalau pemakaian narkoba itu memiliki karakter seperti penjahat biasa sehingga bisa dicampur dengan narapidana lainnya. Padahal mereka yang memakai narkoba adalah dalam kondisi ketergantungan. Ngerti? Obat yang sakit secara fisik dan psikologis merupakan
merupakan atau secara mereka membutuhkan rehabilitas medis untuk memulihkan kondisinya. Saat dimasukkan lapas tanpa ada terapi medis, maka ini tidaklah menyelesaikan masalah mereka karena masih dalam kondisi ketergantungan obat gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang memakai sabu-sabu, memakai narkoba, itu sebaiknya tidak dimasukkan penjara, tetapi harus ke rehabilitas dulu gitu. Segala upaya akan mereka lakukan untuk mendapatkan obat. Ya gitu. Kalau misalkan udah kecanduan, bagaimana gitu. Nah, bukan tidak mungkin ya persahabatan antara napi dan petugas lapas yang menyebabkan itu barang narkoba masuk. Jadi bukan serta-merta saya yakin melalui proses mereka sekian lama di dalam dan napi akan mencari celah dan pasti akan dicari pegawai yang paling lemah gitu. Mereka kan mengamati kita sehari-hari, mengamati teman-teman, barangkali supply and demand ini memang ada kalau seorang terketergantungan itu kayak apa sih gitu. Dan faktor pengawasan yang kurang kuat menyebabkan maraknya peredaran narkoba di dalam lapas. 400 orang napi itu diawasi oleh 2 orang, satu blok. Pengawasan masih kurang, emang kurang banget lah. Kita sudah punya X-ray, body scanner, tapi kan tidak cukup seperti itu, teman-teman. Nah, kebanyakan ya pola peredaran gelap narkoba di Indonesia itu berasal dari Iran juga ada. Nah, kan sindikat perdagangan gelap narkoba di Iran itu pemain baru dalam dunia narkoba internasional yang cukup berhasil menyelundupkan narkoba ke Indonesia dalam melakukan perdagangan gelap narkoba. Sindikat Iran menggunakan rute, jalur, serta modus operandi yang selalu berubah, dan sindikat ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pengedar yang merupakan sindikat yang memiliki jaringan terluas yang tidak saling mengenal satu sama lain, dan kelompok pengguna yang biasanya membeli untuk digunakan sendiri gitu, langsung dari Iran. Misalkan saya mau order ya narkotika langsung dari Iran gitu, itu digunakan untuk sendiri, bukan untuk supplier ke orang lain. Nah, kelompok pengedar terbagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pengedar bermasalah ekonomi yang biasanya merupakan kurir wanita, dan kelompok pengedar bermasalah lain seperti pelajar atau mahasiswa yang belum memiliki penghasilan sendiri, kemudian diberi narkoba gratis yang nantinya akan memutihkan kecanduan. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya sedikit mepet ya, maafkan. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.